Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan selawat kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang berbahagia ini kita akan mengangkat suatu subtema tentang pintu-pintu syaitan masuk ke dalam hati kita. Karena apa? Mengapa materi ini sangat penting? Karena ibarat hati kita ini rumah atau benteng, maka kita harus mengetahui pintu-pintu, jendela-jendela mana yang tempat akan masuk syaitan, sehingga kita bisa menutup rapat atau kita bisa menutup pintu-pintu itu jika momen dan saatnya syaitan akan masuk. Kita bagi 4 subtema pada pembahasan ini. Pertama adalah kita mulai secara singkat kondisi hati. Sesungguhnya hati manusia secara global garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hati yang sehat. Hati yang sehat. Hati yang ada cahaya di dalamnya. Hati yang hidup. Hati yang bisa meresap kebaikan-kebaikan Al-Quran yang ketika ia membacanya bisa meresap kebaikan mau'izah, nasihat-nasihat yang informasi-informasi yang ia dapatkan dari Al-Quran. Hati yang tidak ada syirik di dalamnya. Oleh karena itu, secara global garis besar, hati yang sehat adalah diungkapkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-88 sampai 89. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man ata biqalbin salim. Ketika suatu saat nanti yang menjumpai bertemu Allah Subhanahu wa taala, ketika tidak bermanfaat lagi harta dan anak, kecuali orang-orang yang menjadi utama ketika itu adalah orang yang menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang suci, tidak ada syirik di dalamnya, penuh keimanan dan ketakwaan. Yang kedua adalah hati yang mati, hati yang keras, hati yang ada tutupan padanya. Oleh karena itu, hati yang dikendalikan oleh syahwat dan sopirnya adalah kebodohan dan tujuannya adalah dunia, itulah hati yang mati. Inilah hati orang kafir. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dikasih tahu, diberi peringatan, tetap mereka tidak bisa mendapatkan pelajaran apa yang ia dengarkan, ia saksikan, karena hatinya sudah ditutup. Yang ketiga adalah hati yang sakit. Hati yang kadang hidup dan kadang mati. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dalam penyakit ini posisinya adalah kadang ia hidup hatinya dan kadang ia sakit. Dan ini sangat mudah dideteksi, seperti orang yang sakit sembuh, sakit sembuh, itulah kondisi hati. Dan selanjutnya secara global juga Hudzaifah bin Yaman membagi kondisi hati menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hati bersih yang mana ada cahaya iman di dalamnya. Ada cahaya ruh Allah di dalamnya. Dan ia dan mampu bisa menyerap cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati orang beriman. Kemudian Hudzaifah bin Yaman membagi lagi
hati orang kedua adalah hati yang tertutup, yaitu hati orang kafir. Ia menutup dirinya untuk terhadap kebenaran dan membuka dirinya terhadap kemaksiatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati orang kafir. Yang ketiga adalah hati yang terbalik, yaitu hati orang munafik. Hati yang terbalik adalah ibaratnya suatu benda, ia nampak kakinya di atas dan wajahnya di atas, di bawah. Terbalik. Terbalik. Ia menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Itulah hati orang yang dikatakan orang munafik. Nah, dia mengetahui, mengingkari, selanjutnya ia mendustakan, kemudian butalah hatinya dan butalah telinganya, dan lain sebagainya. Keempat adalah hati yang mengandung dua sisi. Keempat, hati yang mengandung dua sisi. Sisi pertama adalah ibarat tanah yang terdapat di atasnya tumbuhan sayur-sayuran. Ketika disiram, ia disiram, air yang disiramkan kepadanya kemudian tumbuh dan berpengaruh terhadap kesuburan tanaman sayuran tersebut. Tetapi di sisi lain, karena hatinya dua sisi, maka diibaratkan pada dirinya juga ada luka. Ada luka yang dalam, boroknya ada di sana. Jika disiram oleh jeruk atau benda hal-hal cairan yang membuat ia sakit, maka dia juga bisa menyerapnya dan membuat sakit. Itulah kata Hudzaifah bin Yaman, hati yang keempat adalah hati yang mengandung dua sisi, keimanan dan kemunafikan sekaligus. Oleh karena itu, disinilah poin pertama pembahasan kita. Sangat penting kita untuk mengetahui pintu, jendela, lubang-lubang di mana setan masuk dalam rumah hati kita. Masya Allah. Ini keutamannya. Itu pembahasan poin pertama. Pembahasan poin selanjutnya adalah pintu-pintu manakah? Pintu manakah dalam rumah hati kita? Atau jendela manakah yang sering dan mudah dimasuki setan di antara pintu-pintu yang lain? Karena ada pintu, ada jendela, dan ada ventilasi-ventilasi. Tetapi pada kesempatan ini, melibatkan rumah, kita hanya membahas tentang pintu-pintu dan jendela. Kita tidak bahas ventilasi. Artinya pintu-pintu kecil yang bisa juga masuk setan. Ada 7 poin, 7 pintu, atau 7 jendela yang mana sering setan masuk pada hati seorang muslim. Yang pertama adalah marah dan syahwat. Marah dan syahwat adalah, sesungguhnya marah adalah, jika seseorang marah itu adalah sesungguhnya sudah hampir 100% dirinya dikuasai oleh syaitan. Maka ketika kita marah, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marah dan syahwat. Syahwat adalah pintu utama juga syaitan masuk dalam diri kita. Jika kita sudah mempertuhankan syahwat kita, segala tindak tanduk, ucapan, perbuatan kita sesuai dengan syahwat kita, sesungguhnya sangat mudah syaitan memasuki hati kita. Dan yang kedua adalah iri dan tamak. Iri adalah suatu amalan hati yang buruk, suatu penyakit hati yang sangat buruk. Karena sesungguhnya iri ini adalah secara otomatis menggerogoti orang yang memiliki sifat iri itu sendiri. Iri, hasad, dan dengki. Tidak ada penyakit hati yang lebih berbahaya daripada iri, karena ia merongrong hati orang yang iri itu sendiri. Dan ada tamak, dan sesungguhnya tamak, loba, rakus terhadap dunia ini adalah orang-orang yang juga menjadikannya ia senantiasa menghitung-hitung harta yang ia lakukan, dan bagaikan sering diibaratkan sebagai dunia ini
Dunia ini ibarat minum air laut. Tambah minum, tambah haus. Orang yang tamak, walaupun sebesar gunung Uhud emas itu, dia menjadi dua. Ya, ibaratnya luar biasa ya. Ketiga adalah kenyang makanan. Walaupun yang kita makan adalah halal, tetapi jika kenyang, maka kenyang itu bisa menguatkan munculnya dominasi syahwat pada diri kita. Nah, ini berbahaya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada wadah, tidak ada lubang yang paling buruk diisi seseorang kecuali perut. Maka hendaknya lah ia mengisi sepertiga. Nah, sepertiga air, sepertiga makanan, dan sepertiga nafas. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Dan ini juga kalau kita tidak indahkan ini, maka sangat mudah syaitan masuk dalam diri kita. Selanjutnya adalah 4, tergesa-gesa. Al-ajalatu minasyaitan. Sikap tergesa-gesa itu, terburu-buru itu adalah sangat menjadi pintu peluang syaitan masuk dalam diri kita. Hanya ada 4 yang kita harus mensegerakan. Contoh adalah mayit, segera. Jika ada sudah melamar, segera. Membayar utang, segera. Itu segera. Wasiat, segera. Selain itu, tidak boleh kita tergesa-gesa dalam melakukan amal-amal. Oleh karena itu, ya kalau kita tidak hindarkan ini, jika kita tergesa-gesa, Masya Allah, maka peluang syaitan masuk dalam kita. Toh kita tetap ingin memutuskan suatu keputusan, maka disuruh kita untuk istikharah. Selanjutnya adalah bakhil. Ya, bakhil. Jadi, potong. Coba. Selanjutnya adalah bakhil dan takut fakir. Masya Allah. Ini adalah pintu yang kelima. Pintu yang kelima, syaitan itu masuk dalam diri kita. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhul. Jadi senantiasa kita masyurat pagi dan petang, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dihindari daripada karakter dan sifat kikir dan bakhil. Dan sesungguhnya perasaan kikir, takut fakir itu adalah bisikan-bisikan yang dibisikkan syaitan dalam diri kita. Selanjutnya adalah fanatik pada mazhab dan golongan. Sesungguhnya fanatik pada mazhab itu adalah pintu-pintu kita untuk masuk syaitan. Pintu-pintu syaitan dapat menjebol hati kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh terlalu fanatik terhadap mazhab. Karena sesungguhnya antar imam mazhab itu, mereka saling menghormati dan lain sebagainya. Dan ketujuh adalah buruk sangka kepada sesama muslim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhonn. Innadh-dhonni ba'da ism. Wa la tajassasu wa la yartab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang beriman, jauhilah sikap zon, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Ketiga adalah kita akan bahas tentang bagaimana kisah Adam dan Iblis yang menunjukkan juga strategi bagaimana Iblis laknatullah alaih melunakkan, melumpuhkan dan mengeluarkan Adam dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika proses dialog, ketika Allah Subhanahu wa taala telah melaknat Iblis laknatullah alaih, maka Iblis meminta waktu untuk ditangguhkan guna untuk mencari teman sebajak-bajaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Ketika syaitan Iblis meminta tangguh, maka Allah menerima permintaan penangguhannya sampai yaumil akhir,
Jadi permusuhan kita, musuh yang nyata kita ini, yang hanya dibelenggu pada Ramadan, sesungguhnya dia senantiasa menggoda manusia sampai hari kiamat. Nah, kedua adalah, apa tujuannya menggoda kita adalah dalam surat Al-A'raf ayat 16, tujuannya adalah menghalangi ke jalan yang lurus. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Mereka itu adalah hadir dan meminta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk kita belok ke kiri dan ke kanan. Tidak kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Itulah tujuan setan. Selanjutnya adalah di manakah? Pada ayat ke-17 langsung Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pintu-pintu di mana setan itu masuk membobol benteng hati kita dan jiwa raga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa aymanihim wa an shima'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Jadi setan itu akan mendatangi kita dari depan. Ibnu Abbas dalam tafsirnya mengatakan, apa yang dimaksud setan mendatangi kita dari depan? Maksudnya, setan itu senantiasa meneguhkan dalam hati kita untuk kita ragu terhadap yaumil akhir. Ragu terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ragu tentang yaumil qiyamah. Ragu tentang kematian dan kebangkitan surga dan neraka. Itulah mereka artinya mendatangi dari depan. Mendatangi dari belakang, min khalfihin, maksudnya adalah mereka, setan itu senantiasa menarik syahwat kita, menarik pikiran dan jiwa kita untuk senantiasa cinta dunia. Cinta dunia sehingga kita selalu belum siap bahkan tidak percaya akan adanya hari kiamat. Tidak ada keinginan, walaupun sudah 40 tahun, tidak ada keinginan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syaitan menghiasi cinta dunia pada diri kita. Selanjutnya adalah wa an aimanihim, kata Ibnu Abbas, an aimanihim maksudnya adalah syaitan itu senantiasa mendatangi dari kita dari sebelah kanan untuk menghalang-halangi kita untuk melakukan ketaatan dan amal-amal soleh kebaikan. Dan selanjutnya mendatangi kita di sebelah kiri maksudnya adalah mendorong kita, menemani kita, menunjukkan jalan kepada kita untuk melakukan kemaksiatan, kejahatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuat kerusakan. Itulah yang disebut wa'an syama'ilihim. Ia mendatangi dari sebelah kanan, kiri. Wala taju aktsarhum syakirin. Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak mendapatkan kecuali sangat sedikit yang bersyukur di antara mereka. Oleh karena itu, masih dalam surah Al-A'raf, Allah mengancam, Allah mentahdid kita, mengancam kita agar tidak mengikuti syaitan. Tabi'aka minhum la'amla'annahum jahannama minkum ajma'in. Barang siapa yang mengikuti kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mentahdid kita, mengancam kita, jika kita mengikuti syaitan, maka kita sebagai pengikut syaitan akan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala bersama syaitan. Oleh karena itu, bagaimana strategi selanjutnya adalah dia membisikkan pikiran jahat. Membisikkan pikiran jahat dimulai dengan setelah membisikkan pikiran jahat, maka Adam dan Hawa mulai terlihat auratnya. Maka kemudian menghembuskan permusuhan dan iri hasad dalam hati Adam dan Hawa. Maka wasalahuma syaitan, kita membisikkan pikiran waswas dalam syaitan liyabdiyalahuma minhu
wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahkuma rabbukuma an hadhihi syajara illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Kata, dibisikkanlah kepada Hawa dan Adam bahwasanya, wahai Hawa dan Adam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk mendekati buah khuldi ini agar kalian tidak menjadi malaikat, menjadi orang yang sempurna. Dan selanjutnya kamu juga berdua dilarang untuk mendekati buah khuldi ini agar tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam surga. Itulah bisikan-bisikan, pembusukan-pembusukan, membisikkan, menghembuskan perasaan hasad, iri dan permusuhan dalam jiwanya, sehingga memungkinkan setan untuk memungkinkan Adam dan Hawa untuk ditaklukkan, untuk memakan buah khuldi. Oleh karena itu, selanjutnya tidak itu saja, selain membisikkan, memberikan was-was, kemudian menanamkan permusuhan, hasad, iri dan dengki dalam hati Adam dan Hawa, dan tentunya ini berlaku bagi kita nanti, maka iblis bersumpah menjadi penasehat yang baik. Wa qasahuma inni lakuma minan nasihin. Saya ini penasehatmu. Saya ini penasehatmu. Hanya tidak mengharapkan imbalan, hanya memberikan saran dan masukan. Maka oleh karena itu ia memperdayai Adam dan Hawa. Kemudian padallahuma bigurur. Kemudian pintu-pintu yang lain adalah membujuk dengan tipu daya. Maka kita dikatakan ada buku tabligh iblis, tipu-tipu daya setan. Dan ini kita harus cabang-cabangnya kita banyak perhatikan. Dalam beribadah, dalam beramal, banyak tipu-tipu daya setan yang harus kita perhatikan dalam ayat Al-Baqarah ayat 22 ini. Oleh karena itu, sebagai penutup, poin yang keempat yang kita sampaikan adalah benteng-benteng setan. Bagaimana kita membentengi setan agar tidak masuk dalam diri kita setelah kita tahu pintunya, tahu jendelanya, tahu ventilasinya, tahu strateginya. Maka ada beberapa poin, minimal 4 poin yang Allah Subhanahu wa taala bimbing kita supaya setan tidak masuk dalam rumah hati kita. Yang pertama adalah senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Dan bahkan kita dalam membaca Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Membaca Al-Qur'an saja yang mukjizat Allah, firman Allah, kita disuruh berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada tempat-tempat atau waktu-waktu di mana memang setan itu bisa mendominasi manusia. Di situ kita harus banyak berlindung. Selanjutnya adalah berdoa. Setelah Adam terperdaya, setelah Adam diusir dari surga, maka ia mengatakan berdoa, menyadari kesalahannya dan minta tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang terperdaya setan sesungguhnya dia orang-orang yang merugi. Maka berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak zikir. Karena sesungguhnya hati yang penuh dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala menjadi hati yang tidak mungkin dijebol oleh setan untuk masuk kepadanya. Dan kita ketahui bahwasanya setan itu senantiasa suka orang-orang yang lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 201, "Innal ladzina taqau," sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, "idza massahumut
ta'ifatu minasyaiton, jika salah satu mereka tergoda, terpedaya setan, tadzakkaru fa idahum mubsirun, dia langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langsung ke masjid dan lain sebagainya, dan ia terbebas dari tipu daya setan. Karena tidak ada yang bebas daripada tipu daya setan itu sendiri, godaan setan itu sendiri. Dan selanjutnya adalah dalam surat Al-Mu'minun dijelaskan juga bahwasanya selain kita perlindungan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak hadir dalam jiwa kita, tidak hadir dalam rumah hati kita. Maka senantiasa kita doa, wa qur rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bisikan, godaan, hembusan syaitan. Wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung kepadamu agar ia tidak hadir dalam jiwaku. Oleh karena itu, sangat menarik. Yang terakhir adalah kita disuruh baca An-Nas atau Mau'izataini, atau berlindung dari bisikan syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas." Di sini Allah Subhanahu wa taala kita disuruh untuk berlindung kepada Qul a'udzu birabbin nas, berlindung kepada nama Allah, yaitu tauhid rububiyah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, sifat Allah yang menunjukkan mulkiyah, ilahin nas, ilahiyah, tauhid ilahiyah, tauhid uluhiyah. Maka untuk berlindung pada satu hal, yaitu waswaisu fi sudurin nas, maka kita harus mengucapkan berlindung kepada malikin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Saking dahsyatnya, saking besarnya godaan dan tipu daya setan yang telah ada dalam Hawa, sudah banyak, sudah terbukti berhasil memperdayakan ada dalam Hawa, yang menyebabkan ia dilempar ke bumi atau diusir dari surga. Oleh karena itu, poin-poin yang kita bahas tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang dapat kita mengetahui kondisi hati, kondisi rumah kita. Kesimpulannya adalah kita harus menempatkan hati kita pada kondisi yang baik, hati yang sehat, hati yang hidup. Dan selanjutnya setelah itu kita harus mengetahui pintu-pintu dan jendela-jendela di mana setan bisa masuk, yang kita sebutkan 7 hal tadi. Iri, dengki, marah, dan sebagainya. Ada 7 pintu-pintu tadi. Selanjutnya setelah kita tahu pintu tempat masuknya setan